Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perubahan sosial. Yang pertama, kita lihat adalah pengertian dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru, yang berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya. Perubahan sosial akan berlangsung secara terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada satu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Perubahan sosial yang terjadi mencakup perubahan dalam nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, kekuasaan dan wewenang, serta berbagai segi kehidupan masyarakat lainnya. Manusia memiliki peran sangat penting terhadap terjadinya perubahan masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan karena manusia memiliki sifat selalu tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya. Ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Berikut ini adalah dampak dari perubahan sosial. Dampak yang pertama adalah semakin mudah untuk mendapatkan informasi dari luar. Yang kedua, munculnya sikap individualisme, sikap yang tidak ingin berbaur dengan orang lain. Yang ketiga, lunturnya budaya-budaya bangsa. Yang keempat, adanya pornografi di kalangan pendidikan. Yang kelima, fasilitas dalam pembelajaran lebih modern. Yang keenam, terus dikembangkannya kurikulum yang mampu menjawab tantangan perubahan. Juga dampak pada perubahan sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu, yaitu akan peningkatan kualitas pembelajaran unggul sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketujuh, banyak pengaruh budaya dari luar yang merasuk pada kehidupan dan cara hidup. Siaran televisi dan akses internet yang sudah bisa dilakukan di mana-mana menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidik untuk mengantisipasi. Jika tidak siap terhadap perubahan, maka siapapun akan tergeser. Namun, jika tidak, maka para pegiat pendidikan senantiasa berinovasi dan berkreasi dalam mengantisipasi perubahan tersebut dengan menggunakan fasilitas teknologi tersebut dengan baik. Dampak yang kedelapan adalah dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial. Terus dampak perubahan sosial yang saya rasakan dari dulu sampai sekarang itu yang pertama dalam hal bermain ya. Kalau zaman dulu main sama teman-teman tuh mainnya sembunyi-sembunyian, main lompat tali, main layang-layang, main kelereng. Kalau sekarang anak-anak lebih suka main game online daripada mainan tradisional. Yang dampak perubahan yang berikutnya itu kalau dulu mau cari berita gitu harus nonton di televisi atau lihat di koran. Kalau sekarang sudah banyak di internet, di Instagram, di Facebook, seperti itu. Lalu dampak yang berikutnya cara berpenampilannya.
Kalau dulu belum ngerti fashion, kalau sekarang sudah ngerti fashion, terus sudah ngerti pakai skincare, body care, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah keterampilan yang harus dikuasai untuk menghadapi perubahan sosial. Keterampilan yang pertama adalah selalu melakukan hal-hal positif. Kita harus bisa memilih mana hal yang harus kita ikuti atau contoh, mana hal yang tidak perlu kita ikuti atau contoh, seperti itu. Yang kedua, harus bisa menghormati dan menghargai satu sama lain dengan tidak membeda-bedakan, tidak mengejek agama lain, suku, ras, seperti itu. Yang ketiga, tidak mudah goyah dan termakan berita-berita yang tidak baik, karena sekarang sudah banyak berita yang tidak benar gitu, yang melenceng, seperti itu. Yang keempat adalah mempunyai rasa senasib sepenanggungan. Yang keenam, meningkatkan pemahaman dan analisis informasi didasarkan pada nilai-nilai budaya asli Indonesia dengan peningkatan kemampuan logika, analisis bahasa, dan analisis wacana. Keterampilan yang berikutnya adalah harus bisa menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti menghormati agama lain, saling tolong-menolong, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sopan, lalu selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kita sendiri, lalu menggunakan dan menjaga fasilitas umum dengan baik. Berikutnya adalah peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial. Peran dan fungsi yang pertama adalah agar siswa dapat berpikir kritis dan inovatif. Maksudnya agar siswa dapat menentukan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang patut untuk ditiru atau dicontoh, mana yang tidak perlu diikuti. Yang kedua adalah mendorong sikap menghargai sesama manusia, agar nanti tidak lagi membedakan suku, ras, budaya, dan agama orang lain. Yang berikutnya adalah orientasi ke masa depan. Masyarakat yang mampu berpikir ke arah masa depan akan terdorong untuk mewujudkan cita-cita masa depannya, dan masyarakat akan mampu tumbuh sebagai masyarakat yang dinamis, aktif, dan kreatif. Masyarakat juga akan selalu berusaha menghasilkan penemuan-penemuan baru yang diharapkan mampu untuk merubah kehidupan masyarakatnya menuju terwujudnya masyarakat baru yang diinginkan atau dicita-citakan. Yang keempat adalah mengajarkan sikap positif dan konstruktif terhadap warga masyarakat sehingga terciptanya interaksi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat banyak. Berikutnya adalah kesimpulan dari perubahan sosial adalah perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk, melainkan suatu proses. Proses perubahan ini tentu saja merupakan hasil dari sebuah kesepakatan atau keputusan bersama yang diambil dari setiap individu atau kelompok masyarakat. Keputusan yang diambil tentu saja yang sesuai dengan keinginan atau harapan kelompok agar perubahan sosial itu dapat terwujud. Menurut Marx, perubahan sosial dalam masyarakat itu terjadi melalui pendekatan konflik.
Konflik di sini terjadi antara dua golongan, yakni pemilik modal dan pekerja. Dan kelompok yang menang tentu saja akan menguasai atau menekan orang lain. Teori-teori mengenai perubahan sosial antara lain adalah teori evolusi, teori konflik, dan teori perubahan sosial Dahrendorf. Untuk mencapai suatu perubahan memang tidak mudah, dan hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti faktor penyebab suatu perubahan yang mendorong suatu perubahan maupun apa yang menjadi penghambat suatu perubahan tersebut. Berikut itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata dan kurang. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.